Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Wulandari dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, NIM 22141300011. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang imam. Yang pertama itu mengetahui dan menyesuaikan dengan situasi makmum dan tempat sholatnya, meluruskan shaf sebelum sholat, memendekkan bacaan sholat, membaguskan bacaan sholat. Hendaknya imam disenangi oleh makmum. Sunat bagi imam menyaringkan suara. Dalam kitab Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karya Syekh Wahabah al-Zahaili, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Damaskus, alumni doktoron Universitas Al-Azhar Mesir, disebutkan bahwa ada 9 syarat utama menjadi imam. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu berakal, yang ketiga itu balik atau mumayyiz, yang keempat itu laki-laki, yang kelima suci dan hadas, yang keenam bagus bacaan dan rukunya, yang ketujuh bukan makmum atau disepakati 3 mazhab, yang kedelapan selamat atau sehat, tidak sakit atau tidak uzur. Selanjutnya yaitu lidahnya fasih dalam mengucapkan bahasa Arab dengan tepat. Andai saat berkumpul umat Islam untuk sholat lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam sholat adalah syarat ini dipenuhi secara berurutan. Yang pertama itu wali atau pemimpin, yang kedua imam tertib yang diangkat oleh wali, yang ketiga orang yang paling memahami tentang fikih, yang selanjutnya orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya, terus ada orang yang paling warok, terus di zaman Rasulullah orang yang terlebih dahulu hijrah, terus lebih dahulu masuk Islam, nasabnya baik, perjalanan hidupnya juga baik, lebih bersih pakaiannya, badannya bersih, memiliki kepakaran, suaranya bagus, lebih takwa, sudah menikah. Yang ketiga itu ada hal-hal yang harus diketahui oleh makmum. Yang pertama itu mengikuti imam dalam segala pekerjaan. Yang kedua itu mengikuti gerak-gerak perbuatan imam. Yang ketiga tidak mendahului perbuatan imam. Yang keempat, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang selanjutnya tempat berdiri makmum tidak boleh terkemuka dari imam. Selanjutnya susunan makmum. Kalau makmum hanya seorang, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam agar agak ke belakang sedikit, dan apabila datang orang lain, hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam sesudah ia takbir. Imam hendaklah maju ke depan atau kedua makmum itu mundur ke belakang. Selanjutnya itu masbuk. Di sini itu masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian atau sudah tertinggal semua rakaatnya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sesudah ruku, ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat 1 rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara sholat yang orang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Selanjutnya yaitu sholat jamak, sholat qashar dan jamak qashar. Yang pertama itu sholat jamak. Sholat jamak itu mengumpulkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijamak itu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Praktik ada disebut dalam jamak takdim, yang ada pula yang disebut jamak takhir. Yang pertama itu jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya itu dikerjakan waktu maghrib. Jamak ini dinamakan jamak takdim. Cara melaksanakannya itu, yang pertama itu niat melaksanakan sholat jamak takdim pada takbiratul ihram. Niatnya itu bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat.
Yusolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Atau bisa juga usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a taqdimin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Atau juga bisa dengan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi asri ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat asar 4 rakaat. Usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri ma'muman imaman lillahi ta'ala. Atau bisa juga usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ilaihil isya'u ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat isya 4 rakaat. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilal maghribi ma'muman imaman lillahi ta'ala. Pelaksanaan sholat jama' ini sama dengan sholat biasa, baik di gerakan maupun bacaannya. Terus yang selanjutnya itu adalah jama' takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya itu dilakukan di waktu isya. Jama' ini dinamakan jama' takhir karena sholat ini didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Ini melaksanakan sholat jama' takhir itu zuhur dan asar yang niatnya itu yang pertama usolli fardul ashri arba'a raka'atin majmu'an bidzuhri jam'a ta'khirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur. Usolli fardul zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a ta'khirin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Atau bisa juga dengan usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat maghrib. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a ta'khirin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan sholat zuhur 4 rakaat. Usolli fardul dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilal ashri ma'muman imaman lillahi ta'ala. Atau usolli fardul isya'i arba'a raka'atin majmu'an ilaihil maghribu ma'muman imaman lillahi ta'ala. Dua pelaksanaan sholat jama' ini sama dengan sholat biasa, baik di gerakan maupun bacaannya itu tetap. Terus sholat qashar, sholat yang dilaksanakan dengan memendekkan, meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh itu tidak dibolehkan untuk diqashar. Contoh lafadz niat sholat qashar itu usolli fardul ashri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Selanjutnya itu sholat jamak qashar. Ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jamak dan qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jamak takdim dan jamak takhir, tetapi jumlah rakaat dikosorkan. Artinya sholat zuhur, asar, dan isya itu dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikosor, karena sholat jamak qashar itu dilakukan 2 rakaat. Dengan sendirinya tidak ada tasyahud awal pada sholat seperti ini. Dengan demikian sholat rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lafadz dan niat sholat qashar jamak takdim. Yang pertama itu usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qashran ma'muman lillahi ta'ala. Terus dilanjutkan sholat asar. Usolli fardhul asri raka'ataini majmu'an bid dhuhri jam'a taqdimin qashran lillahi ta'ala. Begitupun selanjutnya, yaitu yang sholat zuhur, asar, dan isya. Nah, sama aja. Terus selanjutnya itu ada sujud tilawah.
atau sajadah, sujud syahwi atau sujud syukur. Sujud tilawah ini tuh sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengar ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud tilawah jika dilaksanakan di luar sholat. Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud. Itu bacaannya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu hasanul khaliqin. Yang keempat itu membaca salam setelah duduk. Jika dilakukan di dalam sholat, setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali. Setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai. Sujud syahwi, sujud karena lupa, seperti ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut. Terus ada juga kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa. Terus karena syah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Terus apabila kurang rakaatnya, nah itu cara melaksanakannya sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud pada umumnya ketika sujud membaca subhana man la yanamu wa la yasu, itu dibacanya 3 kali. Terus ada sujud syukur, yang artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur itu sunat. Pelaksanaannya dapat di luar sholat atau semberang tempat asal suci yang boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara niat sujud syukur, sujud 1 kali sambil membaca doa, curahan rasa syukur, bisa baca tasbih atau seperti baca sujud sholat. Terus selanjutnya menunjukkan sikap rasa syukur. Itu bacanya alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmu sholihat. Terus atau juga bisa membacanya subhanaka allahumma anta rabbi haqqo haqqo sajadtu laka ya rabbi ta'abbudaw wa riqo allahumma inni amali dhaifun fadhaifu li allahumma qini adabaka yauma tub'atsu ibaduka wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau juga bisa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwaraha wa syaqqa sam'aha wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fataraqallahu hasanul khaliqin. Terus sujud syukur itu ada syaratnya. Yang pertama itu harus wudu, berdiri menghadap kiblat, berniat. Yang keempat itu takbiratul ihram. Terus bersujud menyentuh bumi dan lantai. Selanjutnya dengan sekali sujud saja, takbir seiring dengan dari sujud, terus memberi salam. Syarat syukurnya mengakui nikmat itu dengan hati, mengucapkan secara lisan alhamdulillah. Terus selanjutnya gunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.